perginya Kinkenny Dalglish, dan dua tragedi yang mengerikan Heysel dan Hillsborough sepertinya memberikan trauma, hukuman, atau kutukan yang mendalam bagi Liverpool FC. Kedatangan Graeme Souness pun tidak mengubah peruntungan Liverpool FC. Walaupun Souness bisa memberikan gelar Piala FA pada tahun 1992, tetapi dengan kebijakan transfer pemain yang kurang baik dan penerapan strategi yang sedikit membingungkan menjadikan Liverpool tampil tidak konsisten pada musim itu. Hal lain yang memperburuk hubungan Souness dan Liverpoolian adalah ketika Souness menceritakan proses pemulihan kesehatannya pasca operasi jantung kepada Corentin Sun. Seperti diketahui bahwa masyarakat di Merseyside memboikot Corentin Sun yang sering memojokkan Liverpoolian mengenai tragedi Hillsborough pada 28 Januari tahun 1994. Graeme Souness akhirnya mengundurkan diri sebagai manajer Liverpool FC setelah tersingkir dari Piala Liga Inggris dan Piala FA. Pelatih Roy Evans ditunjuk sebagai manajer Liverpool FC selanjutnya. Liverpool FC berada di urutan ke-8 klasemen hasil terburuk selama 29 tahun terakhir. Walaupun secara raihan gelar juara Graeme Souness tidak sukses, tetapi pada masa kepemimpinannya banyak lahir talenta muda di antaranya Robbie Fowler, Steve McManaman, Jamie Redknapp, Rob Jones, dan David James. Manajer Liverpool selanjutnya adalah pelatih senior Roy Evans yang sudah bersama Liverpool FC selama lebih dari 30 tahun. Pada musim tahun 1994 sampai tahun 1995 Liverpool menduduki peringkat 5 Liga Primer Inggris dan berhasil menjuarai Piala Liga Inggris dengan mengalahkan Bolton Wanderers dengan skor 2-1. Roy Evans berhasil mengembalikan ciri khas permainan Liverpool yaitu pass and move. Tetapi permainan apik dan indah Liverpool FC pada masa ini tidak diimbangi determinasi dan agresivitas yang memadai dari para pemainnya, sehingga Liverpool pada masa Roy Evans sering disebut Spice Boys. Pada musim kompetisi tahun 1998 sampai tahun 1999 Liverpool FC menarik pelatih asal Prancis, Gerard Houllier untuk berpartner dengan Roy Evans sebagai joint manager. Tetapi Roy Evans merasa tidak cocok bekerja sama dengan Houllier, sehingga mengundurkan diri pada bulan November tahun 1998. Setelah menjadi manajer tunggal, Houllier merombak total tim dengan memasukkan pemain seperti Sami Hyypiä, Stefan Hancus, Marcus Babbel, Dietmar Hamann, Gary McAllister, dan Emile Heskey. Selain muncul bintang muda Michael Owen, Houllier juga berhasil mempromosikan bakat muda dengan talenta luar biasa bernama Steven Gerrard. Pada tahun 2001, musim kedua Houllier sebagai manajer tunggal, Liverpool memenangi treble yaitu Piala FA, Piala Liga, dan Liga Eropa UEFA. Tahun-tahun 2001 menjadi tahun terbaik Liverpool FC setelah mengalami kemerosotan prestasi pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, Liverpool FC berhasil meraih Piala Liga Inggris, Piala FA, Piala UEFA, Community Shield, dan Piala Super UEFA. Keberhasilan ini memunculkan secerca harapan bagi Liverpool untuk dapat meraih gelar juara Liga Utama Inggris yang terakhir diraih pada tahun 1990. Pada tahun 2003 Liverpool FC berhasil meraih Piala Liga Inggris dan menduduki peringkat keempat pada musim tahun 1993 sampai tahun 1994, sehingga berhak mengikuti kualifikasi Liga Champions UEFA, walaupun berhasil memberikan sejumlah gelar buat Liverpool FC. Tetapi taktik bertahan yang diterapkan Houllier dianggap tidak bisa bersaing untuk meraih gelar Liga Inggris. Taktik bertahan dan mengandalkan serangan balik sangat mudah diantisipasi oleh lawan, sehingga pada 24 Mei tahun 2004, Gerard Houllier digantikan oleh Rafael Benitez.
datang ke Liverpool setelah berhasil membawa Valencia menjadi juara Liga Spanyol 2 kali dan juara Piala UEFA. Harapan Liverpoolian untuk menjadi juara Liga Inggris kembali membumbung tinggi setelah Benitez berhasil membawa Liverpool menjuara Liga Champions UEFA tahun 2004 sampai tahun 2005 untuk yang kelima kalinya. Pada final yang dikenang sebagai partai terhebat sepanjang masa, Liverpool berhasil mengalahkan AC Milan setelah tertinggal 0-3 di babak pertama, tetapi gol dari Kapten Steven Gerrard, Vladimir Šmičar, dan penalti Xabi Alonso berhasil membawa Liverpool ke babak perpanjangan waktu dan adu penalti. Kiper Liverpool, Jerzy Dudek menjadi pahlawan setelah berhasil menahan tendangan penalti Shevchenko. Kemenangan pada partai final Liga Champions inilah yang menjadi alasan kapten dan legenda hidup Liverpool Steven Gerrard untuk tidak pindah ke klub lain. Keputusan yang disambut gembira oleh para Liverpoolian. Liverpool kemudian dibawa Rafael Benitez untuk menjadi juara Piala Super Eropa dengan mengalahkan juara Piala UEFA CSKA Moskow dengan skor 3-1. Piala UEFA tahun 2006 menjadi piala terakhir yang dipersembahkan oleh Rafael Benitez untuk Liverpool. Setelah memenangi Community Shield tahun 2006 dan berhasil mencapai final Liga Champions tahun 2007, musim-musim berikutnya menjadi musim tanpa gelar bagi Rafael Benitez dan Liverpool. Satu-satunya kabar yang menggembirakan bagi Liverpoolian adalah kembalinya Kinkennya Dalglish untuk membidani Liverpool Youth Academy pada tahun 2009. Akhirnya Rafael Benitez berhenti pada tanggal 3 Juni tahun 2010 dan digantikan oleh manajer Fulham yaitu Roy Hodgson. Pada tanggal 1 Juli tahun 2010 Roy Hodgson resmi menangani Liverpool selama 3 tahun. Pada keterangan pers Roy Hodgson mengatakan sangat bangga bisa menangani klub sebesar Liverpool dan tidak sabar untuk bertemu dengan para pemain Liverpoolian dan ingin segera bekerja di Millwood. Tetapi situasi di Liverpool FC pada saat itu masih sangat tidak menentu karena sedang dalam masa peralihan kepemilikan. Hiruk-pikuk berita tentang kebangkrutan klub dan proses peralihan yang berkepanjangan sangat memengaruhi suasana di Liverpool pada saat itu. Liverpool pun akhirnya mengawali musim tahun 2010 sampai tahun 2011 dengan sangat buruk. Sampai pertengahan bulan Oktober, Liverpool berada di zona degradasi dan kalah dari klub divisi 2 Northampton Town. Selain itu, Liverpool menghadapi ancaman pengurangan 9 poin dari FA bila tidak bisa menyelesaikan situasi internal. Akhirnya pada bulan Januari tahun 2011 Liverpool dan Roy Hodgson sepakat untuk mengakhiri kerjasama dan posisi manajer selanjutnya dijabat oleh Kinkennya Dalglish untuk yang kedua kalinya sampai akhir musim. Tepat tanggal 8 Januari tahun 2011, Kenny Dalglish resmi menjabat sebagai manajer Liverpool untuk yang kedua kalinya, walaupun pada pertandingan perdana mengalami kekalahan di Piala FA. Tetapi Kenny Dalglish berhasil mengembalikan performa pemain dan ciri khas pas unmove Liverpool. Buktinya Kenny Dalglish berhasil mengangkat Liverpool dari zona degradasi ke posisi 6 klasemen sementara Liga Inggris. Hasil ini tidak lepas dari keberanian Kenny Dalglish untuk menjual pemain bintang seperti Fernando Torres, kemudian membeli Luis Suarez dari Ajax Amsterdam, dan Andy Carroll dari Newcastle United. Keberanian dalam hal memasang pemain muda seperti Martin Kelly, Jay Spearing, dan Danny Wilson pun layak diacungi jempol. Raihan inilah yang membuat banyak pihak mendesak agar Kenny Dalglish dikontrak secara permanen sebagai manajer Liverpool. Setelah mengakhiri liga di posisi ke-8 pada musim tahun 2011 sampai tahun 2012, posisi terburuk di liga selama 18 tahun terakhir, Dalglish diberhentikan sebagai manajer Liverpool. Dalglish digantikan oleh manajer Swansea City yaitu Brendan Rodgers, meskipun mengalami musim yang buruk di pentas liga.
Namun Douglas berhasil mengantarkan Liverpool ke final piala domestik yaitu Piala FL dan Piala FA, di mana di Piala FL berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Cardiff City lewat adu penalti, sedangkan di Piala FA harus puas menjadi peringkat kedua setelah kalah dari Chelsea. Brendan Rodgers direkrut dari Swansea City untuk menggantikan Kenny Dalglish setelah membawa Swansea City menjalani musim perdana yang indah di pentas Liga Inggris. Setengah musim perdananya tidak berjalan mulus, ia membuat Liverpool terseok-seok. Hal ini membuatnya mendapatkan tekanan dari publik Anfield. Beruntung, ia melakukan pembelian cerdas di bursa transfer musim dingin tahun 2013 dengan mendatangkan Daniel Sturridge dari Chelsea dan Philippe Coutinho dari Inter Milan. Bersama Luis Suarez, keduanya berperan besar dalam menyelamatkan Liverpool musim itu. Performa cemerlangnya berlanjut hingga musim depan dengan membeli beberapa pemain seperti Mignolet dan Sakho dan mendepak pemain seperti Downing dan Reina, serta memasang pemain muda seperti Terlinga. Liverpool dibuatnya nyaris menjuarai Liga Utama Inggris untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Namun insiden terpelesetnya sang kapten pada saat melawan Chelsea membuat gelar juara melayang ke Manchester City. Musim berikutnya tak seindah musim sebelumnya. Penjualan Luis Suarez ke Barcelona yang digantikan dengan panic buying dengan membeli Balotelli membuat Liverpool terlempar dari 4 besar liga dan tersisih di fase grup Liga Champions. Brendan Rodgers mendapat tekanan dari supporter untuk segera dipecat oleh Liverpool. Namun pemilik klub masih memberikan kesempatan padanya untuk musim depan. Musim tahun 2015 sampai tahun 2016 menjadi musim terakhir Rodgers di Liverpool, meskipun ia merekrut pemain seperti Firmino, Milner dan Ing, ia gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemilik klub, sehingga pasca pertandingan melawan Everton, ia didepak dari kursi pelatihan Liverpool. Lebih dari 3 musim di Liverpool, ia gagal menyumbangkan trofi untuk Liverpool. Jurgen Klopp mengambil kursi kepelatihan Liverpool dari Brendan Rodgers pada pertengahan musim tahun 2015 sampai tahun 2016. Klopp sebelumnya telah mengundurkan diri dari Dortmund setelah menjalani musim yang buruk. Beberapa perubahan dilakukan oleh Liverpool demi menuruti kemauan Klopp. Salah satunya ialah kebebasan Klopp dalam menentukan pemain yang keluar dan masuk. Selain itu, Liverpool juga menunjuk Michael Edwards sebagai direktur olahraga. Musim pertama di Liverpool berjalan cukup baik, tidak bisa mengubah komposisi skuad sesuai keinginannya. Ia berhasil membawa Liverpool ke final Piala Liga dikalahkan oleh Manchester City dan Europa League dikalahkan oleh Sevilla, meskipun gagal meloloskan si merah ke Liga Champions. Musim-musim selanjutnya ialah cerita indah untuk Liverpool bermodalkan dana besar dari pemilik. Ia merombak skuad Liverpool dengan membeli pemain seperti Man, Wijnaldum, Matip, Salah, Van Dijk, dan menjual pemain seperti Sakho, Coutinho, Allen, dan Leiva. Pada musim tahun 2017 sampai tahun 2018, ia membawa Liverpool ke final Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir. Sayangnya Liverpool harus menyerah dari Real Madrid lewat aksi blunder sang kiper, Karius. Ini merupakan kekalahan ke-6 dari 7 final yang dilakoni Klopp sepanjang karirnya. Kegagalan dalam final Liga Champions membuat Klopp menambah amunisinya dengan membeli Alisson, Fabinho, Keita, dan Shaqiri, serta memulangkan Sturridge dan Origi dari masa peminjaman. Tidak lupa, ia juga mendepak Karius ke Besiktas. Hal itu terbukti sukses Liverpool kembali menjuara Liga Champions untuk ke-6 kalinya dan meraih posisi kedua di Liga, tertinggal 1 poin dari Manchester City yang meraih 98 poin. Liverpool juga dibawanya menjadi tim Inggris pertama yang menyapu bersih trofi internasional. Dengan memenangi Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub,
Jurgen Klopp berhasil mengakhiri penantian panjang selama 30 tahun Liverpool untuk menjuarai Liga dengan membawa Liverpool menjuarai Liga Utama Inggris musim tahun 2019 sampai tahun 2020. Liverpool berhasil mengunci gelar juara pada pekan ke-31 Liga setelah mengalahkan Crystal Palace di Anfield dengan skor akhir 4-0 dan pesaing terdekatnya Manchester City dikalahkan Chelsea. Gelar Liga ini merupakan gelar Liga ke-19 bagi Liverpool. Pada musim-musim berikutnya, Klopp berhasil membawa trofi di antaranya Piala FA, Carabao Cup, dan Community Shield. Total 7 trofi sudah diraih sang Normal One, walaupun pada musim tahun 2022 hampir menjadi kampiun Eropa dan Liga Inggris. Dengan tangan dingin Klopp, Liverpool kembali bangkit dari lelapnya tidur selama ini. Total Liverpool meraih prestasi sebanyak 73 trofi diantaranya, 19 Liga Utama Inggris, 4 Liga Divisi 2, 8 Piala FA, 9 Piala Liga atau Carabao Cup, 16 Community Shield, 1 Football League Super Cup, 1 Lancashire League, 6 Liga Champions, 3 Liga Eropa, 4 Piala Super Eropa, dan 1 Piala Dunia antar klub. Liverpool adalah klub paling sukses dan terbaik di Inggris sepanjang masa, dengan sejarah, kultur, supporter, lagu kebangsaan, pemain, pelatih, dan trofinya. Akankah kesuksesan Liverpool semakin diteruskan oleh Jurgen Klopp di era sekarang? You will never walk alone, Kops. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat bagi pemirsa. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan informasi. Kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkahi dan merahmati kita semua. Amin.